Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia ini terdapat banyak kerajaan yang bercorak Islam, namun kita hanya akan membahas mengenai kerajaan yang pengaruhnya besar terhadap perkembangan sejarah di Indonesia, yaitu Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang letaknya berada di pantai utara Sumatera yang kita kenal saat ini adalah Aceh, yang dekat dengan Perlak atau Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Adapun untuk sumber sejarah yang menyebutkan mengenai keberadaan kerajaan Samudra Pasai ini, yang pertama yaitu berita Marco Polo. Nah, berita Marco Polo ini menyebutkan bahwa pada saat beliau singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Pelak ini beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai oleh kesultanan tersebut. Kemudian yang kedua ada berita Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta ini merupakan seorang musafir dari Maroko yang dalam kunjungan pertamanya pada tahun 1326 ia menuturkan masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian besar beragama Islam. Saat singgah kembali pada tahun 1345, pada saat itu sedang berada pada kekuasaan Al-Zahir, ia menyebutkan kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, serta Nusantara itu sendiri. Di dalam Tuhfat Al-Najah disebutkan bahwa Samudra Pasai ini merupakan sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga ada Hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, hikayat ini merupakan karya yang berbahasa Melayu yang menceritakan bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Samudra Pasai. Nah, menurut Hikayat Raja-Raja Pasai, berikut ini merupakan silsilah raja-raja yang memerintah pada saat kerajaan Samudra Pasai. Nah, kita akan membahas mengenai ketiga raja-raja yang paling berpengaruh pada masa kerajaan Samudra Pasai. Nah, kita akan membahas mengenai kondisi sosial, politik, ekonomi Kesultanan Samudra Pasai pada masa pemerintahan Sultan pertama yaitu Malik As-Saleh. Nah, Malik As-Saleh ini merupakan keturunan Sultan Perlak atau sekarang Malaysia. Nah, pada masa pemerintahan beliau ini, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur dengan rapi. Kemudian kesultanannya sudah makmur, terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka, apalagi posisinya sangat strategis karena berdekatan dengan Selat Malaka. Lalu setelah pemerintahan Malik As-Saleh, nah Malik As-Saleh ini kemudian diganti oleh Muhammad Malik Az-Zahir. Nah, selama pemerintahannya, Pasai ini telah memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, Gujarat, dan Banggala dengan komoditas utama perdagangan lada, kapur barus, dan emas. Untuk kepentingan perdagangan, sudah dikenal mata uang emas yang disebut dengan dirham. Selain dengan negara-negara di luar Nusantara, Pasai ini juga menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang
di Jawa. Pedagang-pedagang dari Jawa ini diberikan keistimewaan oleh kesultanan, yaitu dengan bebas pajak. Nah, para saudagar Jawa juga umumnya menukar beras dan lada. Setelah Muhammad Malik Az-Zahir, kemudian Az-Zahir ini digantikan oleh anaknya yang bernama Mahmud Malik Az-Zahir. Nah, pada masa pemerintahannya, Pasai ini mencapai masa keemasan. Nah, pada masa ini pula Ibnu Battuta kembali singgah di Pasai. Nah, Battuta ini menulis bahwa sultan di negeri Samatra atau Samudra menyambutnya dengan ramah dan penduduknya ini menganut mazhab Syafi'i. Nah, menurut catatan Battuta ini, aktivitas perdagangan di Pasai berkembang pesat. Nah, Pasai ini menjelma menjadi pusat perdagangan internasional dan ramai dikunjungi para pedagang yang datang dari berbagai benua seperti Asia, yaitu ada Tiongkok, India, Malaka, kemudian dari Afrika dan Eropa. Nah, kemajuan perekonomian ini kemudian membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Nah, kehidupan sosial Pasai ini diatur menurut aturan dan hukum Islam. Mereka hidup saling menghormati sesuai ajaran agama Islam. Kemudian hubungan antara sultan dan rakyat pun berjalan dengan sangat baik. Lalu sebagai kerajaan Islam pertama, Pasai juga ini memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Nah, pada saat itu Pasai ini banyak mengirimkan ulama dan mubalik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Nah, banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu di Pasai. Salah satunya yaitu Syekh Yusuf. Selanjutnya, di bawah pemerintahan Ahmad Malik Az-Zahir, yaitu putra dari Mahmud Malik Az-Zahir, datang serangan dari Majapahit. Nah, hikayat Raja-Raja Pasai mengisahkan bahwa setelah perang 3 hari 3 malam, Pasai kalah dan rakyat tercerai-berai. Kemudian, pada pemerintahan Zain Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1838 sampai 1405, Kesultanan Pasai ini kemudian bangkit kembali. Selanjutnya, pada awal abad ke-16 di Pasai ini terjadi beberapa pemberontakan internal yang mengakibatkan perang saudara. Kemudian pada akhirnya Pasai ini runtuh setelah ditaklukkan oleh bangsa Portugis pada tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Nah, pada tahun 1524 wilayah Pasai kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Maka sejak saat itulah riwayat Pasai berakhir. Selanjutnya yaitu Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh ini berada di Aceh Raya atau sekarang Aceh Besar yang didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan oleh Mughayat Shah. Aceh ini merupakan salah satu dari kerajaan Islam yang sangat besar, terutama karena kemampuannya mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer serta kebijakannya menentang hegemoni bangsa Eropa, lalu sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis, serta mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan hingga kemampuan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Selanjutnya yaitu sumber sejarah yang menyebutkan mengenai Kesultanan Aceh ini adalah yang pertama ada kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Araniri pada tahun 1637 yang berisi mengenai silsilah Sultan-Sultan Aceh.
Lalu yang kedua ada batu nisan makam Sultan Alimul Hayat Shah, di mana di batu nisan ini disebutkan bahwa Sultan Alimul Hayat Shah wafat pada 12 Zulhijjah tahun 939 Hijriah atau 7 Agustus 1530 Masehi. Lalu kondisi sosial, politik, dan ekonomi Kesultanan Aceh. Nah, Aceh ini berkembang pesat ketika Pasai berada di ambang keruntuhan dan ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis. Hal tersebut menyebabkan kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Malaka singgah di pelabuhan Aceh. Kemudian pada tahun 1524, Pasai ini menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini tampak nyata dalam perlawanannya yang berani dan heroik tidak saja terhadap bangsa Portugis, tetapi juga terhadap penjajah Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan yang meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Nah, Aceh ini juga berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang sangat besar, kemudian dibentuk tata pemerintahan yang rapi, secara militer sangat kuat dan disegani, dan terjalin hubungan dengan negara-negara lain termasuk Eropa. Kemudian komoditas dari perdagangannya juga cukup banyak, sebab Aceh ini kaya akan rempah-rempah dan bahan tambang seperti lada dan timah yang sangat melimpah di Semenanjung Malaya. Kemudian jenis barang dagangannya seperti beras, emas, perak, tekstil, porselen, dan minyak wangi. Kemudian pada masa Sultan Iskandar Muda juga dibentuk undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberi nama Adat Makuta Alam yang ditulis dengan huruf Arab dan berbentuk syair Melayu. Nah, Iskandar Muda ini juga sangat memperhatikan kestabilan dan ketahanan kerajaan. Lalu ia juga membentuk militer yang kuat sehingga secara militer Aceh ini dianggap sebagai kesultanan terkuat pada saat itu. Nah, Iskandar Muda juga terkenal dengan piawai dalam urusan diplomasi, tidak saja dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, tetapi juga dengan negara-negara seperti Eropa, Inggris, Belanda, Turki, dan Prancis. Meskipun Kesultanan Aceh ini merupakan negara Islam, tapi kehidupan masyarakatnya ini bersifat feodal. Dalam tatanan masyarakatnya, Aceh ini memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar teku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Nah, kedua golongan ini sering bersaing untuk memperebutkan pengaruh dalam masyarakat. Setelah masa pemerintahan Iskandar Muda, kemudian digantikan oleh Iskandar Tsani. Pada masa pemerintahnya hidup sastrawan besar bernama Nuruddin Naraniri yang dikenal dengan karyanya yang berjudul Bustanus Salatin, yang berarti Taman Raja-Raja. Nah, karya ini berisi tentang adat istiadat Aceh dan ajaran tentang Islam. Setelah sepeninggal Iskandar Tsani, Aceh mengalami kemunduran. Yang faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka yang ditandai dengan jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, serta Delhi dan Bengkulu ke tangan Belanda. Kemudian faktor lainnya adalah adanya perebutan kekuasaan, terutama antara golongan bangsawan dan golongan ulama. Kemudian di antara golongan ulama ini juga sering terjadi pertikaian karena perbedaan aliran dalam agama Islam. Nah, itulah pembahasan mengenai Kesultanan Aceh dan Kesultanan Samudra Pasai. Sekian untuk pemaparan kali ini. Terima kasih.